Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Arla Angela dengan NPM 2013031013, Desti Ferani dengan NPM 2013031035, dan Isomi Afif Herfi dengan NPM 2053031005 akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi mata kuliah ekonomi makro. Baik, langsung aja kita mulai. Next, Desti. Jadi yang pertama ini ada pengertian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, di mana bentuk dari pembangunan ekonomi ini dapat berupa fisik maupun non-fisik. Lalu menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara proses pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Sementara menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan gradual, melainkan merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus, di mana pembangunan ekonomi itu sendiri disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Next. Lalu selanjutnya ada indikator tahapan keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi tadi, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, indikatornya ini dapat berupa bersifat fiskal, ekonomi, sosial, dan politik. Next. Nah, jadi indikator ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi pendapatan per kapita ini telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan, sehingga seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan nasional. Lalu yang kedua ada struktur ekonomi. Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Jadi perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Yang ketiga ada urbanisasi. Urbanisasi ini dapat diartikan sebagai meningkatkan proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di wilayah perdesaan. Urbanisasi ini dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan 0. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara berkembang, proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Lalu yang keempat ada angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal, di mana finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Inggris pada umumnya, Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri.
Lalu yang kelima ada indeks kualitas hidup. Digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonominya. Jadi dalam indeks kualitas hidup ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi sekaligus dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Lalu yang terakhir ada indeks pembangunan manusia yang telah membuat indikator pembangunan yang lain sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Isomi Afif. Kepada Isomi saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan syarat-syarat umum pembangunan ekonomi. Syarat-syarat yang harus diperlukan agar perkembangan dapat berjalan seperti mereka berharapkan menurut Baldwin dan Mayer ada 6, yaitu harus ada pertama kekuatan dari dalam untuk berkembang, yang kedua ada mobilitas faktor-faktor produksi, yang ketiga ada akuntansi kapital, yang keempat ada kriteria atau investasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang kelima penyerapan kapital dan stabilitas, 6 nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Berdasarkan syarat-syarat dalam pembangunan ekonomi tersebut, tentunya adanya indikator guna mengukur keberhasilan atau kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator-indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pembangunan antar negara. Yang pertama, kekuatan dari dalam. Untuk berkembang, maksud kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya perkembangan selain kekuatan dari dalam. Ada juga kekuatan dari luar yang dapat mendorong dan memberikan fasilitas untuk berkembang. Yang kedua ada mobilitas faktor-faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar akan sangat membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Untuk mengatasi hal ini, maka market imperfection harus ditiadakan, sehingga faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Yang ketiga ada akumulasi kapital. Akumulasi kapital adalah salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain membentuk lembaga keuangan dan perluasan moneter dalam akumulasi kapital, juga dengan cara memperkirakan struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas, alokasi kapital, dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang produktif. Yang keempat ada kriteria atau investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengalokasikan kapital, perlu diadakan kriteria untuk arah investasi. Kriteria tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat. Kriteria umum, investasi adalah mengenai produktivitas sosial marginal yang tertinggi untuk perkembangan lebih maju. Yang kelima ada penyerapan kapital dan stabilitas. Setiap masyarakat dalam suatu negara mempunyai batas kemampuan penyerapan kapital, dikarenakan oleh ketersediaan faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Selanjutnya ada nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Nilai dan lembaga di sini bersifat non-ekonomi. Akan tetapi faktor ini tidak kalah penting dalam peranan yang dimainkan untuk perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, dan cara atau mode produksi baru. Demikian pula, harus ada perubahan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Kriteria ekonomi dan investasi saja tidaklah cukup untuk digunakan sebagai patokan kebijaksanaan investasi. Sehingga perkembangan ekonomi dapat dilihat dari sejauh mana perubahan-perubahan itu dapat diterima oleh penduduk dan beberapa kecepatannya. Selanjutnya ada masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan juga menyisakan beragam masalah yang harus dicari solusinya. Salah satu pemicunya yaitu belum meratanya pembangunan di setiap daerah.
Berikut beberapa masalah pembangunan ekonomi yang ditemukan. Yang pertama ada kemiskinan dan keterbelakangan. Masalah ini banyak muncul di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan hingga keterbelakangan seperti satu paket yang sulit dipisahkan. Keadaan seperti ini sering dialami keluarga miskin yang menempati kantong-kantong pemukiman atau daerah terpencil yang belum terjamah oleh kebijakan pembangunan. Mayoritas masyarakat berpendidikan rendah yang berakibat pada hadirnya generasi kurang pintar dan terbelakang. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran sering muncul karena ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan angkatan kerja, dan banyaknya kesempatan kerja. Mengatasi pengangguran tidak semata dalam urusan ekonomi saja, tetapi juga untuk menumbuhkan harga diri. Pembangunan ekonomi harus melibatkan aspek penciptaan lapangan kerja. Urusan kesempatan kerja perlu dimasukkan pada setiap perencanaan pembangunan. Pembangunan tenaga kerja memiliki makna strategis pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya ada ketimpangan hasil pembangunan. Sekalipun pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tinggi, bukan berarti kemakmuran masyarakat ikut naik. Sebab bisa jadi pendapatan tersebut hanya beredar di antara segelintir orang atau golongan tertentu. Hal seperti itu menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat. Ketimpangan dapat dipicu oleh tidak meratanya pendapatan spasial, tidak meratanya pendapatan nasional, tidak meratanya pendapatan regional, dan kesenjangan sosial. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Isomi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Desti Ferani. Kepada Desti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, jadi materi ini adalah elemen pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, berikut ini ada beberapa pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses. Di sini pembangunan sebagai suatu proses adalah pembangunan yang merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Jadi setiap negara harus menjalani tahap-tahap perkembangan suatu kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian yang kedua ada pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Menurut tindakan aktif yang harus dilakukan oleh negara dalam meningkatkan pendapatan per kapita, maka partisipasi oleh semua pihak negara harus baik, karena pendapatan per kapita merupakan cermin kebaikan kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka yang panjang. Perekonomian dikatakan berkembang jika pendapatan per kapitanya meningkat, maka dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi setiap tahunnya, pendapatan per kapita dapat tetap naik walaupun terdapat gangguan yang sementara. Nah, kemudian dari kelompok kami memberikan studi kasus dari permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Berbagai bentuk permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, seperti Indonesia, masih terus dihadapi oleh pemerintah. Antara lain misalnya dengan tingginya angka pengangguran, maraknya kemiskinan, tingginya populasi penduduk, tingkat inflasi yang mengakibatkan rendahnya daya beli, rendah produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan per kapita, dan komoditas ekspor didominasi oleh sektor primer. Adanya pembangunan ekonomi tidak serta-merta selalu memberikan dampak yang positif, tetapi berimplikasi negatif terhadap beberapa hal. Adapun untuk dampak positifnya, yaitu dengan terwujudnya jaminan kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatnya kemampuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi negara, tempat tinggal masyarakat menjadi lebih layak huni, maupun perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu lahan hijau yang berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan, timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan, dan lahan pertanian yang berkurang akibat adanya penggusuran, sehingga menyebabkan produksi pertanian yang berkurang, maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi perkotaan. Nah, kelompok kami sudah memberikan satu pertanyaan tentang studi kasus sebelumnya, yaitu
Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia untuk menanggulangi permasalahan pembangunan ekonomi? Oke, mungkin cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desti Ferani. Kepada teman-teman yang mungkin akan menjawab atau memiliki pendapat terhadap studi kasus kelompok kami, saya persilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman semua yang mungkin memiliki pendapat atau jawaban terhadap studi kasus kelompok kami, saya persilahkan. Izin menjawab moderator. Baik, kepada Indri saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Indri Mutiara, NPM 2013-03-1001. Nah, saya akan memberikan pendapat mengenai studi kasus kelompok 13, yaitu apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia untuk menanggulangi permasalahan pembangunan ekonomi. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca, terdapat beberapa kebijakan yang bisa ditentukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah pembangunan ekonomi gitu. Nah, yang pertama yaitu pemerintah bisa melakukan yang namanya percepatan infrastruktur. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 13, salah satu masalah dari pembangunan ekonomi adalah ketimpangan adanya sarana dan prasarana gitu kan. Nah, di sini pemerintah bisa melakukan percepatan infrastruktur dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas kabupaten atau kota, terus juga meningkatkan sarana dan prasarana secara merata di daerah-daerah, terus juga optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan juga sarana di desa tersebut. Terus juga bisa mengembangkan dan memberdayakan badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, terus selanjutnya bisa melakukan perbaikan infrastruktur kunci lain yang bisa menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Nah, selain itu, ada pun kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi potensial. Pertama ada sektor ekonomi industri gitu. Nah, dari industri ini sendiri, salah satu masalah yang sudah disampaikan oleh kelompok 13 mengenai pembangunan ekonomi adalah pengangguran. Nah, di sini pemerintah bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, terus juga seperti melakukan pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri, terus juga bisa meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil serta menengah dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Nah, selain itu, pemerintah itu juga dapat melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia gitu. Dengan begitu, apabila sumber daya manusia di Indonesia ini sudah terdidik gitulah ya, misal dari digital dan juga segala macam, udah punya keahlian, maka otomatis pengangguran di Indonesia juga akan terkikis gitu. Terus juga ada selanjutnya bisa melakukan pengembangan sektor pertanian karena sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara agraris ya. Jadi untuk memperkuat kelembagaan petani melalui pembangunan ekonomi ini sendiri bisa dilakukan namanya pengembangan corporative farming sehingga agroindustri atau agrobisnis dapat berkembang di Indonesia. Terus bisa meningkatkannya akses pembiayaan usaha pertanian dengan cara penyaluran KUR pada sektor primer, terus juga didukung dengan asuransi pertanian serta peternakan. Nah, selain itu, pemerintah dapat melakukan intensifikasi pertanian serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan. Nah, adapun pengembangan di sektor pariwisata karena Indonesia ini kan kaya ya, bisa dibilang salah satu negara favoritnya turis-turis. Nah, di sini kita bisa mengembangkan sektor pariwisata dengan cara dilakukannya strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins. Nah, hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata seperti pariwisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya. Nah, kalau misalnya dari sektor pariwisata ini bisa dikembangkan, tentunya akan
akan menarik investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia dan juga bisa membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah dari pembangunan ekonomi ini sendiri. Terus ada salah satu yang menurut saya paling penting ya, yaitu pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, karena semakin ke sini kita melihat bahwa bisa dibilang di Indonesia ini malah kalah sama tenaga kerja asing. Jadi diharapkan pemerintah itu malah mengutamakan yang namanya sumber daya yang ada di sumber daya manusia yang ada di Indonesia daripada TKA gitu. Terus juga pemerintah bisa meningkatkan mutu pendidikan dan juga kualitas kesehatan ya di Indonesia, karena pendidikan dan juga kesehatan itu bisa menimbulkan keterbelakangan Indonesia daripada negara lain gitu. Jadi menurut saya itu saja upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pembangunan ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indri untuk pendapatnya terhadap studi kasus kami. Kepada teman-teman lain, apakah memiliki pendapat lain? Saya persilakan. Baik, mungkin cukup ya dari Indri. Mungkin saya akan menambahkan sedikit upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan ekonomi ini bisa mulai mengembangkan sektor industri dengan cara mempermudah masuknya investasi asing ke dalam negeri. Dengan masuknya investasi ini diharapkan akan adanya pengembangan dalam sektor industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Lalu yang kedua, meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat dalam memperdayakan mereka, membuka lowongan kerja sebesar-besarnya agar tingkat pengangguran berkurang. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dengan tingginya tingkat pendidikan, maka sumber daya manusia akan semakin berkualitas dan dapat bersaing dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar negeri. Baik, mungkin cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan pertumbuhan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Indikator tahapan keberhasilan pembangunan ekonomi dapat berupa fiskal, ekonomi, sosial, dan politik. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pembangunan antar negara. Pembangunan juga menyisakan beragam masalah yang harus dicari solusinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, boleh untuk on-cam sebagai dokumentasi untuk diskusi hari ini. Saya hitung ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Udah, terima kasih.